Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Nufus dengan NIM akhir 108. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci dari variabel X. Nah, di sini judul saya, penerapan model Mix and Match berbantuan PowerPoint dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa kelas 5 pelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia di SDN 06 Cinekir. Nah, di sini variabel X saya model Mix and Match berbantuan PowerPoint. Nah, model Mix and Match dikembangkan oleh Lorna Koran. Salah satu cara keunggulan model ini, siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Dan model Mix and Match ini bertukar pasangan merupakan teknik belajar yang memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Dan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mix and Match ini adalah teknik pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama sehingga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, di mana model ini guru menyiapkan kartu pertanyaan dan jawaban dan untuk memberikan kepada masing-masing siswa, sehingga siswa diminta untuk mencari pasangan kartu tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Dan pertanyaan yang kedua, apa variabel Y-nya? Nah, di sini variabel saya hasil belajar. Nah, hasil belajar IPA yang mana hasil yang mewakili tingkat penguatan siswa terhadap materi pembelajaran IPA yang diajarkan menggunakan model Mix and Match ini bermata PowerPoint. Hasil belajar ini dapat diukur melalui berbagai metode, yaitu tes tertulis atau tulisan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep pelajaran IPA. Pertanyaannya nomor 3, apa hubungan variabel X dan Y serta harapan peneliti? Dan ada hubungan dari variabel X, yaitu Mix and Match berbantuan PowerPoint, dan Y hasil belajar. Dan terdapat positif antara penggunaan metode pembelajaran Mix and Match yang berbantuan PowerPoint dengan peningkatan hasil belajar siswa. Metode Mix and Match ini yang dikombinasikan dengan presentasi PowerPoint mampu meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan siswa lebih terlibat dalam kegiatan identifikasi, mencocokkan dan presentasi konsep-konsep. Aktivitas Mix and Match ini mendorong siswa untuk membangun koneksi antara konsep-konsep yang dipelajari, dan peningkatan nilai hasil belajar. Nilai rata-rata siswa belajar yang menggunakan metode Mix and Match ini berbantuan PowerPoint menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan dalam pembelajaran. Dan ada juga metode yang diharapkan penelitian metode ini dapat menjadikan salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Dan kombinasi aktivitas interaktif dan visualisasi materi dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dan peningkatan hasil belajarnya, hasil peneliti menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada nilai hasil belajar siswa, dan harapan pada metode ini dapat
Terus mengimplementasikan untuk mendorong pencapaian akademik yang lebih baik bagi siswa. Dan MX ini yang membutuhkan pencocokan partisipasi konsep melatih kemampuan berpikir kritis siswa dan analisis siswa. Yang diharapkan metode ini dapat berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan pertanyaan nomor 4, dan data apa saja yang diambil dalam penelitian ini? Di sini data yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu data pretest dan protest. Dalam penelitian ini menggunakan tes objektif dan tes pelajaran IPA yang diberikan kepada siswa sebelum dan setelah penerapan model Max and Max berbantuan PowerPoint untuk mengukur perubahan hasil belajar siswa kelas 5 materi tentang sistem pencernaan manusia. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa saja langkah-langkah penelitian? Yang pertama, langkah-langkah penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dan mengatasi masalah penelitian variabel Y, yaitu pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen pengumpulan data seperti tes objektif IPA. Kedua, uji coba instrumen melakukan uji coba kelompok kecil siswa untuk memastikan reliabilitas variabilitas. Yang ketiga, persetujuan etis yang mendapatkan persetujuan institusi terkait untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan media. Selanjutnya, pelaksanaan pretest IPA kepada semua siswa yang terlibat dalam penelitian. Terus intervensi penerapan media pembelajaran interaktif Max and Max ini dalam pelajaran IPA setelah periode intervensi pada mata pelajaran IPA dan melaksanakan post test IPA pada semua siswa setelah periode intervensi. Terus pengumpulan data observasi dan konsional. Pengumpulan data observasi selama pembelajaran dari data konsional dari siswa. Terus pelaksanaan analisis data. Analisis data yang dikumpulkan menggunakan teknik statistik dan kualitatif yang sesuai. Selanjutnya hasil dan kemudian didiskusikan dan disimpulkan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, apa informasi terbaru atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Nah, pada penelitian ini saya kali ini terdapat kebaruan yang mana? Yang pertama, konteks dan sasaran. Nah, pada penelitian ini berfokus pada penerapan model Max and Max berbantuan PowerPoint pada kelas 5 di SD atau MI yang mana belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Kebanyakan penelitian Max and Max ini berbantuan PowerPoint ini bisa menggunakan di kelas tinggi, dan ada juga dampak hasil dari pelajaran IPA yang merupakan aspek penting dalam pengembangan literasi dan komunikasi siswa. Selanjutnya dari desain dan metodologi. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuisi mental dan kelompok konteks dan kelompok eksperimen. Kemudian kontribusi dan implikasi penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru tentang efektivitas Max and Max dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD atau MI. Kemudian penemuan penelitian ini membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang telah kreatif dan efektif dan menggunakan media interaktif Max and Max.
kebaruan dalam menggunakan Max and Max ini yaitu penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas siswa dan kreatif siswa aktif siswa dalam pembelajaran dengan metode Max and Max ini dalam penelitian yang saya perbarui. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Tiara Najwa, apakah penerapan model Max and Max berbantuan PowerPoint ini terdapat hasil belajar IPA siswa kelas 5 efektif dalam menggunakan dari model pembelajaran lainnya? Nah, berdasarkan penelitian, penerapan model Max and Max berbantuan PowerPoint ini dapat efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA siswa kelas 5 dibandingkan model pembelajaran lainnya. Yang pertama, pengguna media PowerPoint ini dapat memvisualisasikan materi IPA dan dengan lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa. Dan struktur Max and Max yang melibatkan pencarian pasang kartu dan jawaban membuat pembelajaran lebih aktif dan kolaboratif. Hal ini mendorong siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan kombinasi antara media visual PowerPoint dan strategi pembelajaran kooperatif Max and Max ini dapat meningkatkan retensi siswa terhadap konsep-konsep IPA yang dipelajari. Dan kombinasi antara media visual PowerPoint dan strategi pembelajaran kooperatif Max and Max terdapat peningkatan retensi siswa terhadap konsep IPA pelajaran. Terus pertanyaan selanjutnya kepada Nurul, bagaimanakah cara penelitian menentukan keefektifan dari model Max and Max ini berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 tentang sistem pencernaan manusia. Nah, untuk menentukan keefektivitas dari model Max and Max berbantuan PowerPoint terhadap hasil siswa kelas 5 tentang sistem pencernaan manusia, yang pertama menggunakan desain penelitian eksperimen seperti pretest dan protest. Contoh control group design membagi siswa menjadi dua kelompok secara acak, yaitu kelompok eksperimen yang akan diajarkan menggunakan metode model Max and Max berbantuan PowerPoint, dan kelompok kontrol yang akan diajarkan menggunakan model pembelajaran lain. Dan pengumpulan data menggunakan tes awal pretest kepada kedua kelompok untuk mengukur kemampuan awal siswa melaksanakan proses pembelajaran pada masing-masing kelompok sesuai dengan model pembelajaran yang ditentukan, dan memberikan tes akhir seperti protes kepada kedua kelompok untuk mengukur hasil belajar setelah perlakuan, mengumpulkan data, sikap, aktivitas, dan respon siswa selama pelajaran. Dan analisis data, mengumpulkan dan membandingkan skor pretest dan protes antara kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan uji statistik yang sesuai, misalnya uji untuk mengetahui signifikasi perbedaan hasil belajar. Terus pertanyaan dari Yuli Afrilia, bagaimana konten PowerPoint akan dirancang untuk mendukung hasil belajar IPA kelas 5 tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini kegunaan dari PowerPoint ini sebagai media pembelajaran atau menyampaikan materi kepada siswa yang lebih efektif dan menarik supaya siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Nah, dalam PowerPoint ini misalnya dipakai InFocus dan dijelaskan materi di dalam PowerPoint tersebut.